腾空。花无，给我站住！拼了，拼了！我再听听啊。轻不了，你死定了！师尊与兰华云不和，以后莫要和他有过多交流。姑奶奶就给你个机会，去多巴国。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Swallowing Record. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Wuyu yang telah sampai di Sekte Tongtian. Begitu terkejutnya Wuyu ketika melihat kolam spiritual atau nadi spiritual ternyata berada tepat di makam Paman Sun. Yang hal itu membuat mayat Paman Sun menjadi menghilang. Namun meski begitu Minglong merasa curiga adanya sebuah keanehan yang dimana dia merasakan kalau aliran urat spiritual ini nampaknya sudah mengalami perubahan. Dari belakang, Guru Agung kemudian datang. Dia menceritakan pada 1000 tahun yang lalu, sekte lain juga pernah memiliki nadi spiritual seperti ini, yang adalah sekte Xuanling. Namun, keberadaan nadi spiritual ini sangatlah bermanfaat bagi semua praktisi. Tapi hal ini juga menjadi sangat berbahaya rentan terhadap serangan sekte lain akibat mereka juga menginginkannya. Dan bahkan di saat lalu seluruh anggota sekte Xuanling terbabat, tidak ada yang tersisa akibat serangan semua sekte. Artinya, Guru Agung ini inginlah mengingatkan semua murid sekte Tongtian untuk selalu waspada terhadap sekte lain. Karena bukan tidak mungkin sekte Tongtian juga akan lenyap sama seperti sekte Xuanling. Dan sampai saat ini keberadaan nadi spiritual ini belumlah ditemukan tanda-tanda awal kemunculannya. Apakah itu secara alami atau campur tangan manusia? 是被人动过，极有可能来百家仙门暗算，有人想让我们走上玄灵宗的老路，目前尚无实据。 Dari samping, Senior Su kemudian menyarankan Wuyu agar terus berlatih keras memanfaatkan keberadaan dari nadi spiritual ini. Dan jika memang nadi spiritual ini dikarenakan ulah manusia, maka setidaknya mereka masih bisa melawan jika nanti terdapat serangan dari semua sekte. Perkataan Senior Su memang ada benarnya, namun Wuyu pesimis dengan kekuatannya yang masih sangat lemah yang mungkin tidak akan berarti bagi sekte Tongtian. Bagi Wuyu, meningkatkan ranah bukanlah perkara mudah dan tidak bisa dilakukan hanya dalam sehari. Mendengar itu Senior Su pun kemudian menyarankan Wuyu agar berlatih di Menara Dao meskipun tempat itu berbahaya. Sontak Wuyu pun mengerti dan berterima kasih pada Senior Su. Di sana Guru Agung kemudian meminta Wuyu untuk mengikutinya. Mereka menuju pada sebuah gerbang yang kaya akan energi spiritual. Ternyata Guru Agung membawanya ke sini untuk memberikan puncak ini pada Wuyu dan mulai sekarang telah sah menjadi miliknya. Sang guru meminta Wuyu agar memberi nama puncaknya ini. Langsung aja Wuyu pun menamainya sebagai Puncak Sage Agung sesuai dengan nama yang dulu memberikan warisan kekuatan kepadanya. Setelah kepergian Guru Agung, Senior Su meminta Wuyu agar segera masuk melihat-lihat puncak miliknya. Namun Wuyu menolaknya, dia tidaklah akan memasukinya dulu karena dia ingin menuju ke Menara Dao untuk berlatih. Langsung aja Wuyu pun masuk ke dalam menara dan di sana dia menemukan seorang tetua penjaga Menara Dao. Tetua itu kemudian memberitahu mengenai Menara Dao-nya yang hanya boleh dimasuki oleh satu orang dalam satu waktu. Dan jika dilanggar maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Mendengar itu, Wuyu pun mengerti dan langsunglah memasuki ujian tingkat pertamanya. Di sana, Wuyu dihadapkan dengan seekor monster kayu dan pertarungan dilakukan. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkannya, hingga akhirnya ia pun masuk ke lantai 2. Di lantai ini langsung aja Wuyu pun mendapati serangan bertubi-tubi yang itu berasal dari sosok boneka perang. Tentu aja ketika melihatnya, Wuyu pun tak berbasa-basi dan langsung melakukan serangan.
Lagi-lagi di lantai kedua Lord kita dengan cepat mengalahkan boneka itu dan melaju ke lantai 3. Di sana ia ditemui oleh seorang praktisi yang meremehkan Wuyu karena dia barulah mencapai kondensasi Ki di tingkat 1, sementara dirinya sudah di tingkat 3. Meski begitu, Lord Wuyu tidaklah takut dan lantas menantangnya, namun praktisi ini teruslah mengoceh merasa pede kalau dia bertindak maka Wuyu tak akan selamat. Melihat perilakunya ini, Minglong jelas merasa kesal. Dia berharap kalau di level 3 ini Wuyu akan menghadapi musuh kuat. Tapi ternyata malah bertemu dengan praktisi yang pandai mengoceh aja. Akhirnya setelah mendengarnya mengoceh yang cukup lama, praktisi ini pun kemudian bergerak juga mengeluarkan pedangnya dan lalu menerjang. Dan dengan ini pertarungan dilakukan. Ternyata ocehan yang dia keluarkan itu tidak sebanding dengan kekuatannya, di mana hanya dengan beberapa gerakan dari Lord Wuyu, dia pun mampu membuatnya terpental. Langsung aja praktisi ini pun mengakui kekalahannya dalam hal ilmu bela diri. Namun jika dalam hal penampilan dia merasa pede masihlah menang. Segera Wuyu kemudian melanjutkan perjalanannya memasuki ke tingkatan 4. Di sana nampaknya Lord Wuyu menemui seorang pria yang terlihat kuat tidak seperti praktisi di level 3. Namun sebelum bertarung, praktisi ini menyarankan Wuyu untuk kembali karena Wuyu tidak akan pernah mengalahkannya. Tapi jelas Lord Wuyu menolaknya. Alhasil keduanya pun bersiap dan terjadilah pertarungan. Awalnya praktisi ini sangat senang karena dia berhasil dengan cepat mengurung Wuyu. Namun siapa sangka kurungan tersebut tidaklah bertahan lama karena Lord Wuyu mulai serius mengeluarkan teknik api naganya. Yang bahkan selain menghancurkan kurungannya, Lord kita juga berhasil menyerang balik dengan berhasil mengalahkannya. Setelah ini Lord Wuyu tidak langsung menuju ke level kelima, di mana ia terlebih dulu diharuskan mendapatkan akar spiritual untuk memasukinya. Alhasil Wuyu pun diarahkan untuk memasuki sebuah tempat yang penuh akan bahan obat untuk mencari akar spiritual. Setelah memasukinya, Wuyu tak sengaja menemukan sebuah gulungan teknik naga 9 pilar. Awalnya ia pun ingin mengambilnya, tapi siapa sangka seorang wanita malah datang dan merebutnya. Sontak aja Wuyu pun menjadi kesal, dia meminta wanita ini alias Suiyu untuk mengembalikan tekniknya. Namun Suiyu akanlah mengembalikannya asalkan Wuyu berlutut sebanyak 3 kali serta mengakuinya sebagai tuan. Mendengar permintaan itu, Lord Wuyu pun akanlah melakukannya, namun dia bukannya berlutut melainkan langsung menyerangnya. Awalnya serangan dari Wuyu diremehkan oleh Suiyu yang langsung ia pun mengeluarkan teknik pertahanannya. Namun siapa sangka serangan Wuyu terlalu kuat yang sampai membuat pakaian Suiyu terbakar. Di sana Wuyu pun kemudian mengambil teknik tersebut dan ingin meninggalkannya. Namun Suiyu yang merasa kesal jelas tidak akan membiarkan Wuyu dan ia pun kembali menyerangnya. Tapi Wuyu tidak mau meladeninya karena balasan atas apa yang tadi dilakukan Suiyu sudah dilakukan. Jadi bisa dikatakan kalau mereka sudah seimbang. Namun Suiyu tidaklah terima. Dia kemudian kembali melakukan serangan. Di luar dari tempat ini, terlihat beberapa murid tengah mengintip situasi di dalam sana antara Wuyu dan Suiyu. Tak disangka seorang murid yang mendengarnya ia pun menyimpulkan kalau mereka berdua sudah melakukan tindakan tak senonoh. Semua murid yang mendengar pendapatnya jelas menjadi penasaran dan memintanya untuk mendengarkan kembali. Tapi di saat ingin mendengarnya lagi, tiba-tiba pintu pun terbuka dan Lord Wuyu akhirnya keluar. Pada saat ini, Wuyu pun kebingungan dengan apa yang mereka katakan karena secara tiba-tiba semua murid mengaguminya. Dari belakang, Suiyu yang masih merasa marah lantas langsung mengejarnya. Sontak aja semua murid semakin yakin dengan apa yang terjadi di dalam sana. Yang bahkan mereka mulai berpikir jauh mengenai sesuatu yang terjadi antara mereka berdua.
Singkat cerita, Lord Wuyu kemudian kembali memasuki Menara Dao. Beruntung hal itu membuatnya terhindar dari masalah karena Suiyu tidaklah bisa memasukinya. Dari arah belakang, dua junior dari Suiyu kemudian mendatanginya, tapi siapa sangka setelah melihat penampilannya, keduanya malah tidaklah mengenalinya dan mereka pun langsung pergi. Namun Suiyu menghentikan keduanya. Alhasil keduanya berbalik menanyakan apa yang telah terjadi kepada Suiyu. Dengan tegas, Suiyu pun memerintahkan keduanya untuk menangkap Wuyu karena dia ingin menghajarnya. Mendengar itu, keduanya pun mengerti dan akan segera bertindak. Scene berpindah di tempat Wuyu. Di sana dia tengah melatih teknik barunya yang tadi sudah dia dapatkan. Tentu aja tidak butuh waktu lama untuk melatihnya, yang dimana hanya dengan beberapa waktu aja Lord Wuyu berhasil menguasainya. Wuyu mengira kalau teknik ini sangatlah kuat dan jika berhasil melatihnya sampai tingkat tinggi, maka akan memunculkan 9 naga yang sangat kuat. Meski begitu, Minglong malah meremehkan teknik tersebut karena jika dibandingkan dengan tekniknya dulu, maka ini bukanlah apa-apa. Setelah pelatihan selesai di tempat Wuyu, datanglah senior Su yang meminta klarifikasi tentang rumor yang beredar. Pada saat ini, senior Su begitu marah dan terus menanyakan kebenarannya. Tapi jelas Wuyu menyangkal semua tuduhan itu. Dia tidaklah melakukan tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya. Meski begitu, senior Su tetaplah sedikit kesal. Dan mulai saat ini, Lord Wuyu diminta agar tidak dekat dengan Suiyu dengan alasan keluarganya sangat berbahaya. Mendengar itu, Wuyu pun mengerti dan senior Su merasa Wuyu telah melatih teknik baru dan dia ingin mengujinya. Jelas Wuyu pun merasa senang dan lalu mereka pun menuju pada sebuah tempat untuk uji kekuatannya. Tak berbasa-basi, Wuyu langsung keluarkan teknik naga 9 pilarnya. Tapi siapa sangka teknik tersebut seketika hancur hanya dengan satu tebasan dari senior Su dan dia pun terpental. Wuyu merasa perbedaan kekuatannya dengan senior Su itu sangat jauh, di mana dirinya tidaklah mampu menahan satu serangan dari senior Su. Meski begitu, senior Su tetaplah menyemangatinya dan meminta Wuyu agar selalu semangat dan lalu bekerja keras. Senior Su percaya dengan bakat Wuyu yang bekerja keras, maka di masa depan Wuyu dipastikan akan melampaui dirinya dan juga senior Mo. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang lagi Suiyu membawa 2 anak buahnya untuk menghajar Wuyu. Namun senior Su tidaklah membiarkannya, dia pun menahan serangan pedang dari Suiyu. Pada saat ini Suiyu masih kesal terhadap Wuyu karena kini seluruh sekte sudah memviralkan kejadian Wuyu dan dirinya di aula pengobatan. Dan demi untuk membersihkan namanya, Suiyu inginlah menghajar Wuyu. Dengan tegas Wuyu pun mengatakan dirinya tidak pernah melakukan sesuatu kepada Suiyu. Su Yanli juga percaya terhadap Wuyu dan meminta Suiyu juga mempercayainya. Tapi meski begitu Suiyu sungguh arogan dan dia kembali melakukan serangan. Sampai akhirnya dirinya pun terpental jauh. Lagi-lagi Suiyu tidak menyerah, kali ini dia menyuruh kedua anak buahnya agar membantunya untuk menangkap Wuyu. Langsung aja baik Wuyu dan keduanya pun mengeluarkan senjata masing-masing dan bersiap untuk menyerang. Akan tetapi pertarungan tidak jadi dilakukan karena di sana muncul senior Mo yang menghentikannya. Meski begitu, pihak Suiyu tidaklah gentar, yang bahkan dia menyuruh senior Mo agar tidak ikut campur. Alhasil senior Mo juga tidak akan diam ketika kedua juniornya ditindas, maka dia akan membantunya. Sebelum melakukan tindakan, senior Mo seperti biasa menggoda Wuyu dan juga senior Su mengenai masalah ini. Namun Wuyu inginlah segera menyelesaikannya, yaitu dengan menyarankan Suiyu untuk mencari tempat ramai dan mengumumkan kalau di antara mereka tidak terjadi apa-apa. Artinya Wuyu inginlah mengklarifikasi tentang kejadian di Pavilion Obat pada semua murid. Mendengar itu Suiyu pun setuju dan mereka pun pergi. Singkat cerita, Wuyu dan Suiyu mengumpulkan semua murid. Namun sebelum pengumuman dikatakan, semua orang masih terus menggosipinya kalau Wuyu dan Suiyu sudah melakukan kultivasi ganda. Langsung aja di sana baik Suiyu dan Wuyu mengumumkan di antara mereka tidak memiliki hubungan apapun. Dan mengenai rumor yang beredar itu adalah berita yang salah. Jadi Wuyu meminta semuanya untuk tidak percaya mereka. Akan tetapi semua murid seperti tidak percaya pada Wuyu dan masih menggosipinya.
Alhasil dengan begitu Suiyu pun menjadi semakin kesal dan kini kembali menyerang Wuyu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.